Sebagai anak rantau, berani melangkahkan kaki keluar dari kampung halamannya, meninggalkan orang-orang yang disayangi demi sebuah kata ingin meraih mimpi di kota, ingin membahagiakan kedua orang tua, dan ingin meraih cita-cita yang mungkin di kampung halaman tak dapat digapainya. Jauh dari orang tua, sahabat karib, dan suasana perkampungan yang asri dan indah bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Mungkin banyak dari anak-anak kota atau bahkan sahabat kita sendiri yang beranggapan yang aneh-aneh tentang hal ini. Kadang mereka berbicara ataupun nyeletuk, enak ya jauh dari orang tua, bisa bebas mau ngapain, mau main sampai larut malam pun tak ada yang melarang. Anggapan seperti itu salah besar, kawan. Jauh dari orang tua adalah suatu pilihan yang sangat berat. Menurut saya pribadi, dibanding LDRan dengan pacar, mungkin LDRan dengan orang tua lebih berat nahan rindu. Karena pada saat kita mau nelpon atau sekedar ngirim pesan singkat, orang tua kita mungkin masih bekerja di ladang, di kebun, atau di sawah. Begitupun saat mereka menelepon, hanya ingin mendengar suara anaknya. Ternyata anaknya sudah tidur karena kecapean seharian kerja di tanah perantauan. Hanya orang tua yang hebat yang merelakan anaknya pergi jauh meninggalkannya. Dan hanya orang-orang kuatlah yang berani menjelajah kota orang, bahkan negeri seberang, untuk meraih kesuksesan demi mengangkat harkat martabat dan derajat keluarga, terkhususnya untuk kedua orang tua. Oleh karena itu, orang tua tahu bahwa sangat berat melepaskan anaknya pergi ke tanah orang. Tapi disitulah kehebatan seorang ibu dan ayah melepaskan anaknya untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dibanding tinggal bersamanya di kampung halaman. Ya, hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan pun berganti. Kami anak rantau sudah terbiasa dengan kesendirian dan kesepian, tanpa melihat langsung wajah dan senyuman dari kedua orang tua. Saat jauh dari orang tua, kami selalu berusaha menyimpan permasalahan dan kerinduan kami sendiri tanpa harus berbicara langsung pada mereka. Kami lebih memilih menceritakan hal yang baik-baik saja. Sebab kami tak mau permasalahan kami di tanah rantau ini semakin membebani pikiran mereka, bahkan kesehatan mereka. Kadang jika saat sakit pun menerpa kami anak rantau ini, jujur jarang kami berterus terang kepada mereka. Kami tidak mau merepotkan orang tua kami dengan banyak keluhan ini dan itu. Sakit ini, sakit itu, pengen ini, pengen itu. Kami terbiasa berbohong kepada kedua orang tua di kampung halaman dengan ketidak terus terangan ini. Selain kepada orang tua, kami juga sangat merindukan tanah kelahiran kami, yaitu kampung halaman kami. Tapi kerinduan ini akan kami ganti dengan kesuksesan kami nanti. Maka dari itulah kata-kata motivasi yang memecut bagi kami seorang anak rantau agar selalu semangat berjuang untuk menggapai kesuksesan di tanah perantauan. Namun kadangkala di suatu waktu terbesit di pikiran timbul sebuah pertanyaan yang sedikit menyayat hati dan meruntuhkan jiwa juang kami. Apa yang sudah saya capai? Apa yang sudah saya berikan kepada keluarga dan dedikasi apa yang sudah saya kabulkan untuk keluarga, terutama kedua orang tua kami.
perasaan masih gini-gini aja hidup. Ya, seperti itulah pertanyaan-pertanyaan ataupun sebuah pemikiran-pemikiran yang terbesit dalam hati kami dan pikiran kami. Terkadang di saat-saat waktu tersebutlah kami membutuhkan yang namanya penguat diri. Jujur, karena kuat-kuatnya kami sebagai anak rantau, kami masih butuh kekuatan Tuhan, meski hanya untuk menuntaskan keluh kesah yang kami rasakan di dalam diri kami. Dan kami sadar tak ada yang bisa memberikan pertolongan yang mutlak kecuali kepada pertolongan Tuhan. Buat teman-teman dan sahabat-sahabat anak rantau dimanapun kalian berada, di kota manapun atau bahkan di negeri seberang manapun kalian berada, yang sedang menonton dan mendengarkan video ini, ingat, tetap berjuang dan tetap optimis, kerja keras, dan ingat doa kedua orang tua kita dan doa orang-orang yang kita sayangi selalu menyertai kita di tanah perantauan ini. Meskipun kesepian, kesendirian, dan kerinduan ada hal yang akrab kita rasakan sebagai anak rantau, teman-teman. Saat jauh dari orang tua, kita selalu menyimpan permasalahan dan kerinduan kita sendiri tanpa harus bicara langsung kepada mereka. Namun, tidak pernah kita berbagi cerita keluh kesah yang terlalu berat untuk diceritakan kepada orang tua. Maka dari itu, bila jauh dari orang tua, kami lebih memilih menceritakan hal-hal yang baik-baik saja. Sebab kami tidak mau permasalahan kami di tanah rantau ini semakin membebani pikiran mereka. Merantau bukanlah perkara sederhana. Jauh dari orang tua adalah hal yang paling sulit dijalani. Namun berbahagialah mereka yang sedang berada di tanah rantau. Semakin jauh dari orang tua, hati mereka justru semakin dekat. Meskipun kesedihan terberat yang ada di hati anak rantau adalah jauh dari ibunya, namun di lubuk hatinya pula, anak rantau percaya bahwa orang yang akan dia bahagiakan selain ayah adalah ibu. Selain ibu yang melahirkan, ibu juga punya frekuensi batin yang kuat dengan anaknya. Ibu bisa merasakan apa yang kami rasakan. Kesendirian merupakan hal yang sering dirasakan kami sebagai anak rantau. Namun, apa yang dirasakan sebenarnya ini jarang diungkapkan atau kami ungkapkan kepada orang tua kami, terutama ibu. Bila saatnya tiba berkumpul bersama keluarga, itulah kebahagiaan sejati yang sebenarnya. Sebab ketika pulang kembali ke tanah rantau, tidak ada yang tahu apakah besok bisa berkumpul kembali. Ya, apakah bisa? Cuma kita dan Tuhan yang tahu. Nah, teman-teman dan sahabatku sekalian, kami sebagai anak rantau yang terdiam dalam kesepian punya mimpi yang sangat besar untuk masa depan kami. Tentunya ada pengorbanan yang akan dilakukan. Salah satu ialah menahan rindu pada kedua orang tua dan tanah kelahiran. Dan kerinduan ini akan terbayar lunas apabila kami telah sukses di tanah perantauan. Selain bercerita tentang kerinduan kami kepada orang tua di tanah perantauan, salah satu yang sering kami lakukan yaitu hidup hemat. Yang dimana di bagian ini adalah sebuah proses perjuangan kami sebagai anak rantau. Dan kami percaya ketika kami jalani dan yakini bahwa tidak ada proses yang mengkhianati hasil.
Kami pun sebagai anak rantau mencoba terus berusaha menyisahkan uang agar mampu bertahan kemudian hari. Karena itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh kami sebagai anak rantau. Merantau untuk bekerja adalah sebuah pilihan yang harus kami jalani. Di baliknya proses ini pasti ada suka dan duka yang harus dijalani dan diterima. Ya, salah satu momen yang membuat para pekerja di tanah perantauan tersisa adalah saat bulan puasa. Pasalnya, di momen ini mereka biasanya akan merindukan keluarga di tanah kampung halaman. Sungguh tak ada yang lebih menyenangkan daripada menjalani puasa Ramadan bersama keluarga. Menikmati lezatnya masakan ibu dan serunya beribadah bersama keluarga. Akan tetapi, sayangnya, anak rantau harus rela melewatkan Ramadan di perantauan. Ya, hasil kita cuma bisa berdoa dan menjalaninya dengan semangat. Kadang di saat tinggal sendiri di kos-kosan atau kontrakan bikin kita susah bangun saat sahur. Ini yang kadang-kadang sering bagi para pegawai rantau lantaran tinggal sendiri, kita jadi sering telat bangun sahur. Tak ada ibu atau ayah yang dulu biasanya membangunkan kita. Dan saat merantau hanya mengandalkan alarm untuk menjalankan sahur. Tak kalah ketika saat sahur tidak bisa menyiapkan makan sahur dengan maksimal. Kita terkadang rela makan seadanya. Jika di rumah selalu ada ibu yang menyiapkan makanan sahur, di perantauan semua berubah. Semua berubah dan semua menjadi berbeda. Selain harus bisa bangun sendiri, kita pun sudah harus menyiapkan makanan sejak malam harinya. Sesekali waktu kita lupa membeli atau menyiapkan makan sahur, kita jadi harus rela makan seadanya. Selain mie instan yang menjadi makanan favorit anak rantau ataupun kos-kosan, roti tawar biasanya jadi andalan kita sebagai anak rantau. Seringkali kita yang merantau rela lapar mata melihat orang-orang makan enak. Anak rantau memang identik dengan berhemat, gaji pas-pasan, dan berbagi kebutuhan hidup memaksa kita untuk rela mengencangkan ikat pinggang untuk urusan makan. Jika banyak orang bisa makan enak saat buka puasa, kita justru ikhlas makan seadanya. Cuma bisa lapar mata saat melihat makan enak dijajankan. Selain buka puasa, tarawih pun terasa dijalani sendirian. Menjalani Ramadan di rumah dan perantauan jelas jauh berbeda. Saat di rumah, segala kebutuhan kita bisa tercukupi. Kita pun bisa selalu beribadah bersama-sama dengan keluarga. Sementara saat di perantauan, semua kebutuhan harus dicukupkan sendiri. Saat teman-teman pergi tarawih atau ikut pengajian pun kita hanya bisa pergi sendiri. Tanpa orang-orang tercinta, bulan puasa rasanya tidak berkesan. Ada kalanya kita merasa bahwa momen bulan puasa di perantauan tak lagi terasa berkesan. Jauh berbeda dengan menjalani puasa di kampung halaman. Ibadah puasa saat ini di rantau jadi tak maksimal. Selain jadi sering bolong puasa dan tarawihnya, kita juga tak bisa menikmati khusyuknya suasana Ramadan. Tapi pada akhirnya kita sadar, setiap Ramadan yang datang harus dijalani dengan hati yang gembira dan senang. Meskipun begitu, merindukan rumah dan keluarga, pada akhirnya kita sadar bahwa ibadah adalah yang paling utama. Tak bisa menjalankan puasa bersama sanak saudara tak seharusnya membuat kita malas. Seharusnya ya, kita menyadari bahwa ketika bulan Ramadan datang, haruslah kita menjalaninya dengan sepenuh hati. Bagaimanapun itu, kita tak pernah tahu apakah kelak bisa bertemu Ramadan berikutnya lagi. We never know. Ya, meskipun banyak
orang yang menganggap anak perantauan itu bebas mau ngapain aja. Tapi pesan saya sebagai seorang perantau, tetaplah memegang teguh pendirian kita, meski di luar sana banyak godaan yang bisa meruntuhkan hal tersebut. Karena sejatinya kita untuk keluar dari zona nyaman, kita tetap teguh dalam pendirian, selalu optimis dan selalu positif thinking untuk meraih cita-cita untuk masa depan yang lebih baik. So, jadi pesan-pesanku kepada teman-teman perantau, tetap semangat, tetap kejar impianmu, dan raihlah mimpi-mimpi, angan-angan, cita-citamu demi masa depan yang lebih indah. Salam anak rantau.